Ajaib bersama saya Yazid Muhammad. Seperti biasa saya akan membawakan kabar terkini seputar ekonomi dan pasar modal dalam sepekan terakhir. Kita memasuki kabar yang pertama. Indonesia amankan 50 juta dosis pasokan vaksin COVID-19. Holding BUMN Farmasi PT Bio Farma akhirnya mengamankan 50 juta dosis vaksin COVID-19 untuk segera diproduksi setelah mendapat kepastian dari Sinovac, perusahaan farmasi asal China. Bahan-bahan tersebut berupa konsentrat vaksin COVID-19 ready to fill atau RTF yang akan diberikan ke Bio Farma mulai November 2020. Setelah bahan-bahan tersebut masuk ke dalam negeri, akan dilakukan serangkaian pengujian di Bio Farma dan akan dilakukan proses registrasi di BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan sampai pada akhirnya siap untuk diproduksi. Sentimen tersebut turut mendorong pasar saham dalam negeri. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan indeks harga saham gabungan ke level 5.346 pada 28 Agustus 2020 atau pekan lalu. Kita memasuki kabar yang kedua. Indeks harga saham gabungan terus melaju, catatkan penguatan 3 minggu berturut-turut. Indeks harga saham gabungan sepekan kemarin kembali ditutup menguat sebesar 1,4%, melanjutkan kenaikan minggu sebelumnya sebesar 0,48%. Dengan demikian, IHSG kembali mengalami penguatan selama 3 minggu berturut-turut. Sektor keuangan naik paling tinggi sebesar 3,22%, yang diikuti properti dengan 2,19%. Sementara itu sektor infrastruktur menjadi yang paling tertekan dengan pelemahan 0,70%. Sepekan ke depan, indeks harga saham gabungan masih berpeluang menguat dengan bergerak antara level 5.300 hingga 5.400. Hal ini terlihat dari posisi IHSG yang masih kokoh bergerak di atas garis rata-rata pergerakan atau MA5 atau MA20 atau rata-ratanya dalam jangka pendek. Kita memasuki kabar yang ketiga. The Fed rumuskan ulang kebijakan inflasi dan tenaga kerja di Amerika Serikat. Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed mengumumkan bahwa akan membiarkan inflasi naik lebih tinggi demi mendukung pertumbuhan pasar tenaga kerja dan ekonomi secara lebih luas di Amerika Serikat. Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat Jerome Powell mengatakan perubahan besar tersebut berarti The Fed secara resmi menyetujui kebijakan inflasi untuk berjalan secara moderat di atas 2% untuk sementara waktu. Secara praktis, The Fed akan cenderung tidak menaikkan suku bunga ketika tingkat pengangguran turun atau selama inflasi tidak mengalami kenaikan. Pasca pengumuman itu, pasar futures saham Amerika Serikat bergerak naik dan rata-rata indeks utama juga naik dalam perdagangan yang ditutup pada Kamis 27 Agustus 2020. Kita memasuki kabar keempat atau kabar terakhir. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia perkirakan permintaan batubara kembali naik pada tahun 2021. Harga batubara acuan Newcastle pada Kamis 27 Agustus 2020 ditutup menguat 0,9% ke level US 50,4 dolar per metric ton. Harga batubara kembali ke level 50 per ton setelah terhempas ke level terendahnya selama 4 tahun terakhir. Sejalan dengan tren pergerakan harga batubara, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau APBI kepada CNBC Indonesia mengatakan permintaan batubara di pasar internasional pada tahun 2021 akan membaik. Pada tahun depan, target produksi batubara nasional sebesar 609 juta ton. Hal ini dinilai sejalan dengan proyeksi potensi permintaan yang ada. Pada tahun 2020, pemerintah hanya menargetkan produksi batubara sebanyak 550 juta ton. Saksikan kabar ajaib selanjutnya supaya kamu tetap update seputar kabar ekonomi dan pasar modal untuk membantu kamu berinvestasi. Demikian kabar ajaib, terima kasih.